وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Ila qawlihi radhiyallahu ankum al-hikmatur rabi'atu wa thalathun. Qala radhiyallahu anhu man nadhara ila dunya bi 'ainai ra'sihi ra'a wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbihi ra'a haba'an manthura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-ghaib bihuquqillah ma baghadillah wa farrajahullah. Bersyukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat anugerah as-sihha wal afiyah. Dipertemukan kembali kita pada malam hari yang mulia ini di tempat yang mulia guna melanjutkan daripada kajian Al-Hikam lil Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad alaihi rahmatullah. Pada hikmah yang ke-34 beliau mengatakan, man nadhara ila dunya bi'ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zura. Barang siapa ada manusia yang melihat, memandang dunia dengan matanya. Dengan mata ini ada dua, mata yang kita gunakan untuk berjalan, untuk melihat. Ada mata hati yang dengan itu kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah. Siapa orang yang melihat dunia dengan mata kepalanya, dengan pandangan yang menjadikan apa yang dilihatnya dari dunia tersebut cinta, nikmat, indah, bagus, penuh dengan kemegahan, kemewahan dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Ra'a ghururan wa zura. Ketahuilah apa yang dia lihat daripada matanya tersebut terhadap dunia adalah penglihatan yang penuh dengan tipu daya. Jadi kalau kita melihat mata kita, dunia yang kita lihat itu semua tipu daya. Maksudnya apa? Tidak ada yang kekal, tipuan saja. Anda kalau diterik panas dalam keadaan haus, melihat kadang dari kejauhan itu seperti ada air, padahal tidak ada. Ya, fata morgana. Ini dalam keadaan dahaga, haus, kemudian melihat dari di kejauhan kayak ada sungai, kayak ada air, karena terik panas yang luar biasa. Semakin Anda dekati, ternyata itu bukan apa yang Anda kira. Ternyata itu cuma pancaran panas, imbas daripada terik matahari yang panas. Seolah-olah dia bergelombang menyerupai air. Dan kebetulan
Anda sedang dahaga dan haus. Maka yang Anda lihat daripada panas matahari itu yang terpantul di bumi, yang melantai seperti kolam, seperti sungai, seperti gelombang air. Jika Anda dekati ternyata tidak ada apa-apanya. Yang Anda kira ternyata bukan. Dikira air ternyata bukan. Hanya sengatan panas. Saya dapat fata morgana. Mata kita saat melihat keindahan, kemewahan, kemegahan, kehebatan dunia, maka yang kita lihat saat itu oleh mata kita adalah tipu daya. Kenapa dikatakan pada hikmah ini tipu daya? Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya tidak ada yang kekal. Dia hanya tipuan saja. Dia hanya sifatnya sementara. Kalau tidak kamu yang diambil sama Allah, maka yang kamu lihat dari kemegahan dan kemewahan dunia itulah yang diambil sama Allah. Semegah apapun yang kamu lihat, kalau tidak dia yang diambil Allah, yang melihat dia yang diambil sama Allah. Ya. Makanya kalau kita melihat dari apa yang kita lihat terhadap dunia, jangan sampai membuat kita itu terfana, tertipu. Itu bagi yang melihat dengan mata. Nah, Allah kan kasih kita mata untuk melihat. Apa yang kita lihat daripada kehidupan dunia ini, pahamilah itu sifatnya penuh dengan tipu daya. Tipu daya. Karena tidak kekal, karena tidak abadi. Ya. Orang melihat harta yang berlimpah, perhiasan yang megah, yang dilihat itu tipu daya. Dia mati kagak dibawa, atau yang dilihat diambil sama Allah, nanti dibinasakan, dihilangkan. Makanya yang melihat dengan mata dari kemegahan, keindahan, kecantikan daripada dunia ini, ketahuilah di dalam hikmah ini mengatakan gururon wa zullo, hanya tipu daya saja, tipu muslihat itu yang melihat dengan mata kepala. Wa man nadhara ilaiha bi aini qalbih, kalau yang melihatnya mata hati, melihat dunia tadi dengan mata hatinya, ra'a haba'an manthura, maka yang dilihatnya itu sia-sia. Hatinya melihat kepada keindahan dunia, kemewahan dunia, maka manusia itu, orang tersebut, dari apa yang dilihatnya dengan mata hatinya, dengan mata batinnya, sia-sia, tidak mendatangkan manfaat. Lihat dikatakan ulama, jangan pandang dunia ini dengan mata hatimu, meski mata di kepalamu melihat, sehingga kamu memandangnya dan bisa mengambil hatinya berat untuk berpisah
Nah, itu sudah kena racun ini hati orang yang seperti ini. Ya. Dia punya hati berat untuk berpisah dengan apa yang dia miliki daripada dunia yang Allah berikan kepadanya. Padahal dunia itu dikatakan sia-sia, penuh dengan tipu daya. Kenapa tidak di hati manusia tersebut melihat yang menciptakan dunia? Yang menciptakan dunia ini kenapa tidak dia letakkan di dalam hatinya, yaitu Allah. Kalau orang berat untuk meninggalkan dunia dari apa yang disaksikan, baik itu oleh mata atau hatinya terlebih, maka orang ini tidak akan bernilai di sisi Allah. Apa sebab? Karena antara akhirat dengan dunia tidak bisa bertemu pada satu wadah, dan wadah tersebut adalah hati kita. Jadi di dalam hati kita ini hanya ada dua pilihan, hanya ada satu yang bisa diletakkan, dunia dan akhirat. Yang meletakkan di wadahnya adalah dunia, maka tidak akan masuk ke dalam wadah tersebut akhirat. Tapi orang yang meletakkan akhirat di dalam hatinya tidak akan pernah masuk dunia ke dalam wadah tersebut. Maka letakkan, wahai orang yang berakal, orang yang beriman, di wadah yang kau miliki pada saat ini, yaitu hatimu, tempat Allah memandang, sesuatu yang semestinya bisa membahagiakanmu, mengangkat derajatmu, dan memuliakanmu nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Sini diceritakan, ada orang bernama Tha'labah datang kepada Nabi. Lalu dia datang meminta doa. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqani malan. Wahai Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan rizki harta kepadaku. Dia minta kepada Nabi perihal dunia. Ya. Lalu apa dijawab Nabi? Kata Rasulullah, amalaka fi uswah. Apakah kamu tidak memiliki pada dirimu itu panutan? Yani kau meminta aku mendoakan kepada Allah agar Allah menjadikan kamu orang yang kaya raya, banyak harta benda. Seolah-olah kamu ini tidak memiliki panutan di dalam permintaanmu dan tidak ada panutan pada hidupmu. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad itu ditawarkan sama Allah gunung itu jadi emas, tapi ditolak sama beliau. Bukan meminta, Allah menawarkan. Nabi kita Muhammad itu ditawarkan sama Allah Bathaul Makkah, hamparan bumi kota Mekah itu menjadi emas. Maksudnya bukan buminya emas, tapi di bawah bumi itu emas semua. Ditawarkan Allah kepada Nabi, sehingga kemanapun Nabi bergerak, Nabi berjalan, ini emas di bawah bumi ngikut. Kapanpun Nabi butuhkan, Nabi tinggal ambil. Bukan di Mekahnya. Kalau Nabi ke Madinah, ini emas yang ada di bawah bumi, jika diterima ya tawaran Allah oleh Nabi kita Muhammad, ikut Nabi ke Madinah. Kalau Nabi ke sono, ikut ini emas yang ada di bawah bumi, kemana Nabi beranjak dan melangkah. Tapi ditolak sama Nabi. Tiba-tiba datang orang kepada Nabi, doakan aku diberikan harta kekayaan. Makanya tanya Nabi, kau tidak punya panutankah sehingga kamu meminta kepadaku dengan permintaan seperti itu? Apa jawabnya?
Ama walladzi nafsi biyadihi walladzi ba'atsaka bil haq nabiyya, demi zat yang mengutusmu sebagai seorang nabi yang hak, la in da'utallah ayyarzuqni malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah wa la af'alanna, demi yang mengutusmu sebagai seorang nabi yang hak, kalau engkau mendoakan aku, diberikan aku kekayaan oleh Allah, maka aku akan penuhi hak hartaku terhadap mereka yang membutuhkannya, dan aku akan membantu orang yang membutuhkannya. Maka didoakan sama Nabi, karena niatnya, karena ucapannya. Secara zahir, apa yang dia sampaikan kepada Nabi adalah perihal yang baik, bagus. Kalau banyak harta, kalau Allah kasih harta dengan doamu wahai Rasul, aku jadikan harta itu untuk membantu orang, untuk memudahkan urusan orang, untuk mengenyangkan perut orang, untuk banyak kebaikan. Secara huruf yang keluar dari mulut ini ta'ala bagus, baik, maka didoakan sama Nabi. Tidak mungkin juga Nabi mengatakan, itu di mulutmu saja. Tidak. Nabi tidak punya sifat seperti itu. Adapun yang tersirat di dalam hati Nabi itu serahkan kepada Allah. Karena yang tersurat, terucap itu bagus, baik, didoakanlah oleh Nabi kita Muhammad. Beliau ini orangnya yang penuh dengan baik sangka kepada semua makhluk Allah, Nabi kita Muhammad. Jadi didoakan oleh Nabi ini ta'ala, dan dia punya 2 ekor kambing, berkembang biaklah ini kambing sebagaimana ulat, apa kalau yang keluar dari bangkai, tiba-tiba keluar dari bangkai itu, ulat apa itu, dengan sendirinya banyak, belatung nggak belatung, banyak dari mana nggak tahu, bukan datang dari mana, tiba-tiba keluar aja dari bangkai. Hatta dari tubuh kita manusia ketika sudah ditanam di dalam kubur, itulah belatung nanti keluar. Dialah yang menghabisin kita punya raga nih, jasmani kita nih, kulit, daging semua, isi perut habis dimakan nih. Dia punya kambing itu berkembang biak begitu luar biasa, sampai kandangnya nggak muat. Udah nggak muat di kandangnya, sewa kandang orang-orang yang mempunyai lahan, berkembang lagi banyak, nggak muat lagi. Sampai di Madinah itu nggak muat karena kambingnya aja. Akhirnya ditaruh di mana? Di balik bukit, ya, tidak jauh dari kota Madinah. Jadi satu kawah itu, satu lembah itu isinya kambing semua. Satu kawah itu, satu lembah isinya kambing tak laba. Dari 2 ekor sekarang dia jadi milioner. Di bahasa kita milioner, tajir, banyak hartanya. Turunlah firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambil, kata Allah, dari harta mereka, sedekah, maksudnya zakat. Sekarang banyak duitnya, banyak sudah hartanya. Turun perintah dari Allah wahyu kepada Nabi agar mengambil dari setiap orang yang memiliki banyak harta 2,5% zakatnya. Karena ini perintah dari Allah, menunjukkan makna zakat itu yang 2,5% ini milik Allah, bukan milik kita. Nah, tidakkah sang pemilik berhak untuk mengambil apa yang dimiliki? Maka Allah turunkan ini ayat agar mengambil daripada zakat orang yang mengeluarkan zakat, karena hartanya telah mencapai nisab. Diutuslah sama Nabi sahabat datang ke perkampungan Bani Sulami, ya,
untuk mengumpulkan harta zakat bagi orang-orang di sana yang mengeluarkan zakat. Singgah ke tempat Sa'labah, bilang ini utusan Nabi Muhammad meminta kepadamu agar mengeluarkan hak Allah dari kambing ini, ternak yang kau miliki. Bilang Sa'labah, ini mah mau ngambil upeti, tidak mungkin Nabi Muhammad memerintahkan kalian untuk mengambil hartaku. Susah payah aku ini mah menjaga, mengembangkannya, menjualnya, kemudian menjadikan ternak ini sampai banyak kayak gini. Bukannya gampang, repot ngurusnya. Kata Sa'labah, sekarang kalian mau mengambil upeti dariku, mau mengambil jizyah, mau mengambil pajak? Itu jawabnya Sa'labah. Ini Sa'labah sebelum kaya 5 waktu itu di masjid bersama Nabi sholat berjamaah. Ketika banyak kambingnya, 5 waktu tidak lagi sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Di mana sholat? Dengan kambingnya. Sholatnya di tengah-tengah ternaknya. Takut serigala, takut perampok, takut maling. Ini gambaran orang yang di hatinya udah dunia. Datangnya seminggu sekali pas hari Jumat aja, sholat Jumat ya. Tambah banyak hartanya, lah 5 waktu wala Jumat. Jumat pun dia tidak hadir. Dahsyat ini. Orang yang terfitnah dengan dunia seperti ini. Manusia yang sudah terfitnah dengan harta seperti itu gambaran. Bukankah gambaran yang seperti itu real untuk menjadikan kita pelajaran? Mau itu yang ada di dalam hadis-hadis yang disabdakan Nabi, atau di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan seperti perihal Qarun. Coba ambil Quran. Nah, ini jizyah, ini upeti. Udah ditinggallah sama utusan sampai ke perkampungan Bani Sulaim, lalu berjumpa dengan para tetua di sana, menyampaikan agar mengeluarkan zakat daripada harta benda yang wajib mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat karena ini perintah dari Allah. Utusan yang datang adalah utusan Nabi Muhammad. Selalu ada satu orang tua rentah, udah tua. Kata orang tua ini, ambillah ontaku untuk aku keluarkan di jalan Allah sedekah. Bilang utusan Nabi, tidak usah, kamu lebih membutuhkan karena kamu sudah lanjut usiamu, udah tua, nggak ada yang ngurus. Nggak apa-apa, aku mengeluarkan ini untuk membersihkan. Nah, lihat bahasanya, jawabannya, untuk membersihkan jiwaku. Makanya dikatakan Allah dalam Al-Quran ini, ambil sedekah dari mereka, maksudnya zakat harta mereka, tutahhiruhum, itu mensucikan yang mengeluarkan harta. Anda di luar kewajiban zakat, namanya sedekah, berinfak, bersedekah. Yang kita keluarkan dari infak sedekah itu mensucikan jiwa kita. Karena itu janjinya Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang bersedekah, mau itu sedekahnya sunnah atau wajib semisal zakat, itu mensucikan daripada mereka yang mengeluarkan, membersihkan daripada sisa-sisa harta yang kotor. Tidak ada 100% hasil yang kita dapatkan dari harta yang kita miliki murni halal. Sulit. Anda seorang pedagang, bisa jadi dalam transaksi negosiasi tersilap kebohongan? Bisa. Tapi Anda dapatkan itu, pembeli-membeli dagangan Anda dengan kepleset, walaupun tersilap, tetap aja tidak akan namanya murni 100% halal. Nah, dengan zakat, dengan bersedekah itu dibersihkan sama Allah yang tidak baik dari harta tersebut. Maka jawab bapak tua ini, biar
biar Allah membersihkan jiwa, membersihkan harta, diterimalah. Balik lagi, ketemu lagi sama Tha'labah, dipinta lagi, jawabnya tetap sama seperti yang pertama. Kalian ini mau ngambil upeti, kalian ini mau majak aku. Udah ditinggal sama sahabat, tak dipaksa juga, kami cuma menyampaikan karena kami utusan. Diceritakanlah kepada Nabi, apa jawab Nabi? Celaka, binasa Tha'labah, karena dia tidak mau mengeluarkan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Hingga turun lagi firman Allah yang ditujukan kepada itu Tha'labah. Oh, kalau sudah Al-Quran yang diturunkan, enak kalau turunnya itu bagus, enak kalau turunan itu terpuji. Tapi kalau turunan yang diturunkan, yang ditujukan itu sebaliknya, sampai hari kiamat nggak bakal pernah berubah. Apa firman Allah? Wa minhum, di antara mereka. Artinya banyak di antara mereka. Bisa jadi termasuk di zaman kita dan di zaman yang akan datang. Anak cucu kita masuk ke dalam kategori mereka. Mereka itu bukan saja yang terlampau, yang terdahulu. Kita bisa, orang setelah kita bisa. Karena sifat seperti itu berkaitan dengan urusan dunia tidak bisa dinafikan oleh siapapun kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Wa minhum man ahadallahu ilaihi, man ahadallahu, yang telah Allah ambil janji dari mereka. Lain atana min fadlihi, andaikan mereka kami datangkan keutamaan, kemuliaan untuk mereka dari kami, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah. Itu kata mereka. Sekarang ditagih sama Allah janjinya. Nah, tidakkah itu yang dikatakan Tha'labah kepada Nabi sebelum Nabi berdoa? Sekarang sudah diberikan sama Allah, kami tagih janjinya, kata Allah. Walanakunanna minas sholihin, dan kami akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sholihin. Falamma, ketika kami datangkan, kata Allah, apa yang mereka telah janjikan, nanti kalau dapat harta kami akan berbuat baik, kami datangkan, kata Allah. Ketika sudah kami datangkan, kami tagih janjinya. Apa yang diniatkannya, apa yang diniatkan di dalam hatinya, apa yang dulu diucapkan, sekarang kami tagih, kata Allah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, kikir mereka tahan. Sebelum dikasih berjanji, setelah dikasih ditahan waktu dipinta. Ya. Apa yang telah diberi, yang mereka janjikan kepada Allah, mereka tahan. Yakni mereka kikir, mereka pelit dengan hartanya tadi. Fa'aqabahumun nifaqa, karena ulahnya sendiri, karena sifat kikirnya sendiri, karena ingkar terhadap apa yang dijanjikan oleh dirinya sendiri, kami stempel pada diri orang tersebut sifat munafik. Stempel. Yang nempel siapa? Yang menurunkan wahyu, yang memberikan rizki, yang menjadikan kamu sebelum kamu dapat harta. Orang manusia, kita menahan harta kita sebelum harta itu didatangkan kepada kita. Apa yang terlebih dahulu didatangkan Allah? Ini tanganmu, dirimu, kakimu, kepalamu, matamu, sehatmu. Itu dulu yang diberikan sama Allah. Belum lagi harta kekayaan kamu dapatkan. Nah, dari anggota yang Allah berikan ini, adakah kita memberikan haknya untuk yang menciptakan? Perintah sholat itu hak harus ditunaikan oleh kita punya jasad tubuh nih. Penuhi. Nah, sekarang Allah kasih kamu harta benda kekayaan, adakah kamu mau memenuhi atau kamu menahan untuk tidak mengeluarkannya? Andai ditahan seperti ini yang Allah hampirkan di dalam Al-Quran. Fa'aqabahumun nifaqa fi qulubihim, di dalam hati mereka sifat munafik. Allahu Akbar. Ila yaumi yalqawnahu, sampai hari perjumpaan dengan Allah. Oh, sampai hari kiamat. Udah distempel sama Allah nifaq,
munafik bima akhlaqu ma wa'adahu wa bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah dan terhadap apa yang mereka telah dustakan dari janji-janjinya. Oleh karena itu, jangan pernah membohongi diri kita terhadap apa yang kita niatkan perihal dunia, harta, jabatan. Itu dunia semua. Nanti kalau ana jadi seorang wali kota, ana akan kalau ana jadi presiden, akan. Jangan pernah kamu bohongi kalau itu jabatan betul diberi sama Allah. Karena itu bagian dari dunia. Anda seorang pedagang, kalau seandainya Anda berkata, kalau ana tajir, ana berhasil, ana sukses, maka ana akan berikan sebagian harta begini ke sini ke situ. Jangan ente bohongin kalau Allah udah datangin. Kalau seperti itu keadaannya, kamu tahan, kamu kikir, maka langsung stempel Allah sampai hari menghadap Allah. Munafik ada di dalam hati manusia tersebut. Semoga Allah jauhkan di dalam hati dari hati kita. Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat munafik. Baik. Juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran perihal Qarun, ya, perihal Qarun. Ini Qarun ini kan banyak hartanya nih. Sampai kalian kalau menemukan perhiasan di dalam perut bumi, kalian namakan nama harta Qarun. Harta Qarun. Padahal kapan mana dianya? Qarunnya mana? Bukan juga yang kamu temukan dari emas di bawah tanah rumah kamu itu punya Qarun. Qarun itu ada di Jazirah Arab sana. Ente nemukan di Tarakan. Memang berpindahkah dari Arab ke sini harta itu yang dibenamkan sama Allah? Itu menunjukkan bahwasannya apa yang didapatkan oleh Qarun dalam Al-Quran ini abadi hingga melekat pada benak umat manusia, dan itu yang Allah lihatkan kepada kita tidak bagus. Dari harta benda yang didapatkan oleh Qarun, kita kira bagus, enggak? Sama sekali tidak. Bilang Allah dalam Al-Quran, diceritakan ini kisahnya Qarun ini tadi. Inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Nah, ini ayatnya. Sesungguhnya Qarun, dia ini adalah bagian daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia berbuat zalim kepada kaumnya. Datang orang tua rentah perempuan minta sedekah. Minta karena banyak duitnya, banyak hartanya. Hartanya Qarun ngalahin harta kita bahkan. Ya. Kata Qarun jawab, kerja enak betul minta, cari sendiri. Ini orang tua, perempuan. Datang itu mengharap bantuan, tapi diusir sama dia. Kaumnya sendiri. Fabagha alaihim, dia berlaku zalim kepada kaumnya sendiri. Wa atainahu minal kunuz, Allah datangkan untuk si Qarun ini tadi kekayaan, ma inna mafatihahu, yang mana kuncinya latanu bil usbati ulil quwwah, itu berat dipikul sama orang yang kuat sekalipun. Artinya berat di sini para ulama tafsir ada yang mengatakan bukan kuncinya besar, akan tetapi amanat menjaga kekayaan si Qarun itu berat. Jadi tidak semua orang mampu untuk mengiyakannya, bekerja menjaga daripada harta kekayaannya. Gudang emasnya itu, emas itu gudang Pak, bukan belaci. Kalau kita masih di dalam laci, dia gudang isinya emas.
Itu korun tuh. Kalau kita gudang, isinya mungkin ya kalau Anda petambak, hasil tambak. Ini emas. Berapa banyak gudang yang dimiliki. Setiap gudang itu ada yang megang kunci, dan kuncinya kalau dikumpulkan yang bawa itu 40 ekor onta. Ada yang mengatakan 4 ekor onta. Onta itu kan kanan kiri itu ininya, bawaannya tasnya. Ya. Kalau motor bawa pos tuh kanan kiri itu bawa anteran semua. Ini onta, nanti bayangkan. Onta itu kalau punuknya satu, dia mampu menggapai berat beban 200-an kilo. Tapi kalau berpunuk dua, itu sampai 600 kilo. Bisa ditampung beban di atas pundak onta ini. 40 ekor onta cuma bawa kunci. Berapa banyak kekayaan. Aduh, ngebayanginnya aja sakit kepala. Latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu. Lalu kaumnya, masyarakatnya berkata kepada ini Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, jangan kamu terlampau amat senang bahagia dengan keadaan dan kekayaan yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan di dalam bahagia dan senang. Lupa diri orang kalau sudah lampau bahagia, lampau senang terlalu itu kadang-kadang bisa lupa diri. Ini kisahnya Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, gapailah kata Allah, apa yang telah aku datangkan untuk kalian guna darul akhirah, untuk kebahagiaan hari akhirat, rumah akhirat. Cari itu kata Allah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu juga lupakan bagianmu terhadap dunia. Tidak, Allah melarang artinya kamu ingin jadi orang kaya. Tidak, Allah melarang kamu, wahai umat Islam, untuk menjadi orang yang tajir. Karena di sini Allah mengatakan walatan sanasibaka minad dunya. Jangan juga kamu melupakan bagianmu dari dunia. Yakni kamu diberikan kekayaan, bukan berarti kekayaan itu melupakan kamu akan yang memberikan kekayaan, atau membuat kamu terlampau sombong, meremehkan orang, tidak mau membantu orang, atau sampai kamu berbuat kerusakan dengan kekayaan yang kau miliki. Bukan itu yang diinginkan. Tapi tidak dilarang sama Allah untuk kamu kaya. Tapi ingat, setiap kekayaan itu ada tanggung jawab. Semakin kamu kaya raya, semakin banyak pertanyaannya nanti di hadapan Allah. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu keluarkan. Pertanyaan di hari kiamat itu satu, kecuali masalah harta. 2, dari mana kemana? Dari mana dan kemana? Dari mana kamu dapatkan? Dengan cara halal atau tidak halal kamu dapatkan? Kamu mendapatkan itu menipu orang atau tidak menipu? Kau dapatkan harta itu dengan mencuri atau dengan cara yang baru pertanyaan dari mana saja udah banyak macam-macamnya. Clear pertanyaan dari mana? Kemana kau keluarkan? Nah, itulah pertanyaan perihal seputaran harta nanti di hari kiamat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Allah itu melarang orang kalau bisa kaum muslimin ini kaya raya. Mudah-mudahan satu tarakan kaum muslimin ini kaya raya, tapi kaya yang tidak membuat mereka terfitnah. Amin, insyaallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, wahai hadirin yang dimuliakan Allah, jauh sebelum kamu mendapatkan itu sudah Allah berikan kebaikan. Sebelum kamu membalas kebaikan yang Allah berikan, kamu terlebih dahulu sudah banyak dipersiapkan kebaikan oleh Allah untuk dirimu.
Maka terhadap kebaikan yang telah Allah berikan atas dirimu, hendaknya kita pun berlaku baik. Wa ahsin, perintah itu berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu membuat kerusakan di atas bumi. Apa maksudnya membuat kerusakan di atas bumi? Ibnu Katsir mengatakan ini tafsirnya al-maksiyah wal munkar. Banyak berbuat maksiat, banyak buat kemungkaran di atas muka bumi, itu merusak. Nah, ini dilarang sama Allah. Wala tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan. Orang yang membuat, bagaimana? Ada yang membangun di tempat maksiat, dilindungi, diskotik, dilindungi. Ada buat kemungkaran. Di mana? Di atas bumi atau bukan di atas bumi? Di atas bumi. Dibolehkan atau dilarang? Dilarang. Siapa yang punya bumi? Yang punya bumi ini siapa? Siapa yang menciptakan ini bumi? Apa yang dikatakan oleh pencipta bumi? Wala tabghil fasad fil ardh, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi. Berapa banyak orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Emang bumi punya dia? Kamu pengen buat kemungkaran, kerusakan, jangan di atas muka bumi. Karena bumi milik Allah, Dia melarangnya binasul Quran. Jadi di mana kamu membuat di atas langit? Silakan buat kerusakan di atas langit. Apakah diperbolehkan? Siapa yang menciptakan langit? Lah, intinya jangan sampai kita ini membuat keonaran di atas muka bumi. Karena itu dilarang sama Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya. Lalu apa yang dikatakan Qarun ketika kaumnya ini mengatakan jangan kamu terlampau bahagia, jangan kamu terlampau senang, jangan kamu tumpau, jangan kamu sombong. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah itu memberikan untukku karena Allah itu tahu aku pantas menerimanya. Oh, si kalimatnya. Aku ini orang yang pantas katanya. Maka Allah kasih aku kekayaan. Loh, kekayaan dikasih sama Allah kepada siapapun yang Allah inginkan, yang beriman atau kagak beriman. Yang tidak sembarangan dikasih sama Allah al-hidayah, wat taufik, wal islam, wal iman. Nggak semua orang bisa mendapatkan. Kalau harta, kekayaan, semua orang dikasih bisa sama Allah. Mau dia beriman, tidak beriman, bisa dikasih sama Allah, bisa mendapatkan. Tapi Islam, iman, ihsan, taufik, hidayah tidak kepada siapapun yang Allah berikan kecuali yang diinginkan. Allah kita dapatkan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita insyaallah. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Kata Allah, tidakkah engkau mengambil pelajaran? Tidakkah kamu mau melihat? Tidakkah kamu ingin berupaya mencari tahu dan mengetahui berapa banyak orang-orang yang terdahulu, bahkan sebelum Qarun? Mana Ad wa Thamud, mana Namrud? Itu sebelum Qarun semua tuh. Man huwa asyaddu minhu quwwah, lebih kuat dari Qarun, lebih hebat dari Qarun. Wa aktsaru jama', lebih banyak pengikutnya daripada Qarun. Mana mereka semua? Binasa, dibinasakan sama Allah, dimusnahkan sama Allah. Nah, sekarang timbul Qarun. Nah, sekarang saya tanya kepada diri saya dan Anda, mana itu Qarun? Dibinasakan sama Allah. Tidakkah cukup ini pelajaran bagi kita? Perihal harta kekayaan,
Sudah Allah kasihkan kepada Qarun, dibinasakan karena kesombongan dan keangkuhannya. Lalu maukah itu ada pada diri kita, wahai mukmin? Nah, orang yang beriman tidak cukup Al-Quran dari apa yang telah disampaikan, kisah-kisah yang Allah katakan, dan ini bukan dongeng, real, nyata, hanya saja bukan di zaman kita. Tapi kita bisa mengambil pelajaran karena ini adalah pedoman bagi orang muslim, bagi kita orang yang beriman sampai kita menghadap Allah. Orang yang lebih hebat saja dihancurkan, dibinasakan sama Allah. Wala yus'alu an dzunubihim mudimun. Kalau kamu bertanya, kenapa orang-orang itu dibinasakan sama Allah? Maka jawabannya sudah jelas. Kata Allah, tidak usah kamu bertanya kenapa mereka kami hancurkan, kenapa mereka kami binasakan. Sebab karena kesombongan mereka. Orang kalau udah punya kekayaan itu kadang-kadang keluar sifat seperti itu, Bang. Ya, meremehkan orang lain. Rumahnya gede, mobilnya, kendaraannya bagus. Ngelihat mobil yang lain, ini mah murah, Mas. Rumahnya ada kolam renang, anak ada private jet. Allah Akbar. Musibah yang seperti itu. Dunia tidak dibawa mati, yang dulu banting tulang untuk mendapatkan meninggalkannya, yang ditinggal rebut-rebutan, bunuh-bunuhan, mati-matian, tumpah darah untuk mendapatkannya. Mana baiknya? Mana letak baiknya? Tidak ada letak baiknya sekali. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalilun tashkur khairum minal katsilatik. Sedikit tapi itu diberkahi sama Allah, lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak sanggup untuk memikulnya. Sedikit tapi diberkahi Allah, lebih bagus, lebih nyaman, lebih mutmain ketimbang banyak. Kamu nggak bisa tidur, takut dirampok, takut dicuri, takut digedor rumahmu oleh orang, takut datang orang minta tolong. Nggak bakal nyaman kamu punya tidur. Nggak ada nikmat yang seperti itu. Lebih baik sedikit tapi diberkahi sama Allah. Ya. Ini masih ada nih Pak ayat, tapi karena waktu, ya, insya Allah nanti kita teruskan kisah daripada Qarun ini minggu yang akan datang, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan taufik darinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma la nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indak bi syarri ma 'indana fadlan wa ihsana bi judika wa ihsanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.